kelas IPS SMP Negeri 12 Magelang oleh kelompok 2. Gak lupa kita perkenalan dulu dong pastinya. Wait, tapi kok lagunya galau? Ganti dulu dong biar bersemangat. Nah, kalau gini kan enak. Oh iya, sebelumnya kita mau transisi suara dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardan Maulana sebagai narator, dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Ega Zanu Aryana sebagai pencari materi, Keisha Octaviona sebagai pencari materi, Sisa Maharani sebagai pengedit video. Tanpa lama-lama kita langsung lanjut ke materinya. Yang pertama, pengaruh pelaksanaan kerja paksa bagi Indonesia. Pengaruh pelaksanaan kerja paksa bagi bangsa Indonesia adalah banyak menimbulkan korban jiwa dan menyengsarakan rakyat. Menimbulkan banyak sekali korban jiwa yang meninggal dunia selama melakukan kerja rodi. Para pekerja mendapatkan perlakuan yang kasar dan di luar peri kemanusiaan. Masyarakat mengalami kelumpuhan ekonomi karena Daendels mengubah sistem ekonomi menjadi ekonomi perang. Kedua, dampak positif kerja paksa. Dampak positif kebijakan kerja paksa ialah adanya pembangunan infrastruktur, rakyat jadi mengenal tanaman dan cara mengelola lahan, dan dampak negatifnya ialah kesengsaraan rakyat meluas dan menimbulkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. 3. Nama lain kerja paksa. Nama lain kerja paksa adalah Romusa, yang dipanggil bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Keempat, dampak positif tanam paksa. Dampak positif tanam paksa antara lain: 1. Masyarakat dikenalkan beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor. 2. Dibangunnya berbagai saluran irigasi. 3. Dibangunnya jaringan rel kereta api. Dampak negatif tanam paksa yakni: 1. Terjadi kelaparan di mana yang akhirnya menimbulkan kematian. 2. Banyak pekerja yang jatuh sakit karena mereka dipaksa fokus bekerja sampai keluarga tidak terurus. 3. Kemiskinan atau kemelaratan di mana-mana. 4. Menimbulkan penderitaan terhadap rakyat Indonesia. 5. Pemimpin kerja rodi atau kerja paksa. Pemimpin kerja rodi atau kerja paksa Gubernur Hindia Belanda Herman William Daendels. 6. Tujuan dilakukan kerja paksa. Tujuan dilakukan kerja paksa adalah membangun jalur Anyer Panarukan. 7. Panjang jalur Anyer Panarukan. Jalur Anyer Panarukan memiliki panjang 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo hingga Panarukan, Jawa Timur. 8. Pembangunan Jalan Anyer. Jalan Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan dari bagian Republik Perancis. Jalur Anyer Panarukan dibangun karena memiliki tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Nah, inilah contoh kerja paksa. Silakan diamati ya teman-teman. Tidak terasa presentasi sudah usai. Dari kelompok kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih.